Kesimpulan dari rem sedikit lebih pakem, dan juga soal enteng apa enggaknya remnya itu masih sama ya sih. Oke, di video kali ini gue mau nyobain lepas CBS, nonaktif CBS ya. Jadi dengan cara hemat itu bisa diganjel di bagian remnya gitu. Nah ini sekalian gue mau bikinin video gimana caranya gitu yang gue lakuin di motor gue gitu. Nah di sini ini ada yang perlu diganjel untuk nonaktif CBS. Nah biasanya kan diganti untuk handle remnya, sebelah sini juga diganti juga. Tapi ini karena paket hemat atau ya biar nggak ngemodel gitu, jadi tinggal diganjel aja untuk bagian sebelah kanannya nih di bagian sininya. Nah dan kebetulan untuk Varioneo ini nggak perlu dibongkar batoknya ya, nih udah kelihatan untuk bagian penyetingannya nih, penyetelannya nih, jadi nggak perlu dibongkar untuk batok speedometernya gitu, jadi ini langsung aja bisa. Nah untuk kunci-kuncinya ini kunci ring pas, kunci pas ya cuy, ini ukuran 10 sama 12. Nah iya, jadi ukuran 10 untuk bagian dalamnya nih, bagian sininya ini ukurannya 10 tuh, dan untuk yang ini 12 nih kayaknya, jadi yang 12 ring kunci pas nih. Nah ya masuk, jadi yang dibutuhin itu kunci pas 12 dan juga kunci pas 10 ya. Nah jadi cukup dua kunci ini aja itu udah bisa buka CBS, dan juga ini ada ring ini buat ganjelnya, dan juga kalau kalian ada itu pakai baut mur atau ring 10 ya, nanti diganjel bagian sininya pakai ring atau pakai mur baut 10 atau baut 12 kayaknya, untuk bagian sininya diganjel. Nanti dicari dulu untuk murnya karena ini ringnya lumayan kecil, kayaknya nggak bisa. Biasanya pakai ini mur buat ban nggak ada ntar, jadi ada mur biasanya buat di ban, coba yang ini. Nah itu tuh, nah ini ada murnya. Nah bisa pakai mur itu ya, mur ban itu biasanya ukurannya 14 kalau nggak salah. Pokoknya cari aja mur yang nggak kepake, nanti dipakein buat ganjel di sini gitu nih. Jadi biasanya orang-orang pada ganjel pakai mur gitu atau pakai ring dicampur ya. Ini nanti dicari dulu untuk murnya, coba sisaan kemarin nih ada nggak. Oke, ini gue udah nemu untuk murnya, ini mur 12 kayaknya. Ini ya semoga aja bisa dipakai. Ini ukurannya tebalnya kayaknya sekitaran 4 sampai 5 mili ya, cukup lah. Jadi kalian bisa pakai mur kayak gini ya nih buat ganjelnya. Oke, mungkin kayak gitu aja, langsung kita coba pasang. Oke, buat penonaktifan CBS-nya ini benar-benar singkat nih, masih dikunci stang juga. Jadi emang cuma butuh 2 kunci dan pokoknya simple banget untuk di Varioneo. Ini tinggal kita buka untuk si murnya pakai kunci pas yang tadi udah siapin. Ini pakai 12, dikendorin dulu ya yang bagian ininya. Nih awas mentok bodi ya. Nah udah kendor, nih hati-hati ya takut kena bodi. Jadi yang sebelah kiri ini dikendorin, terus tinggal yang sebelah kanan pakai kunci pas 10 ya. Nah ini untuk kendorinnya tadi kan yang sebelah kiri itu ke bawah ya. Nah sebelah kanan sekarang ke atas muternya, jadi ke atas. Jadi ini dikendorin dulu biar nantinya si kawatnya itu bisa dilepas ya, gampang lepasnya kayak gitu. Jadi ini dikendorin hampir lumayan banyak, pokoknya dikendorin dulu nanti biar bisa dilepas untuk si itunya, si kawat kawat CBS-nya ya. Sorry tadi nggak kelihatannya, kurang kelihatan nih, jadi buat kalian yang kurang jelas nih, jadi di sini kan ada 2 mur nih, ada yang gede, ada yang kunci 10. Nah jadi ini lagi ngendorin yang ini sebelah kanan nih yang kunci 10, jadi itu dikendorin, dimundurin, dimajuin cuy. Jadi yang ini biar dimajuin biar nanti kabelnya itu maju gitu, jadi nanti gampang untuk pelepasan si bagian sininya nih. Oke, sekarang tinggal kita lepasin untuk kawat pengaitnya, kawat CBS-nya nih. Ini didorong, terus kalian tarik congkel atau pakai kawat bisa, pakai obeng bisa. Nih gue cuma nyiapin 2 kunci aja, jadi ya seadanya aja lah, nih lagi tutorial cepet aja. Ya jadi ternyata ini tinggal didorong, terus didorong ke depan kayak gini. Jadi biar simpelnya kayak gini, nggak pakai obeng, nggak pakai apa, tinggal didorong tuh udah lepas kayak gini. Nah di sini ada pernya juga, si per ininya ini bebas, kalian mau cabut nggak apa-apa. Ini kalau gue mau pasang aja, jadi biar nggak bingung nyimpennya cuy, jadi langsung masukin aja si murnya, mur 12 kalau nggak salah ini. Nah jadi
mau langsung aja si pernya itu didorong ke dalam. Kalau mau dilepas juga nggak apa-apa, tapi gue daripada hilang, jadi mau mending masukin aja. Nih kayak gini, tinggal dimasukin si murnya ke kawatnya. Jadi nanti bakal ngeganjel gitu fungsinya. Dan di sini juga gue bakal tambahin ring yang barusan di depan murnya. Sebenarnya untuk mur juga udah cukup, tapi ini gue mau tambahin satu untuk ring yang barusan di depannya nih kayak gini. Jadi ini bakal lebih tebel. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Banyak juga yang cuma pakai satu mur aja gitu. Nah ini kalau udah kayak gini tinggal dikembaliin ke tempatnya. Di sini karena gue nggak pakai alat-alat jadi agak susah ya. Nah ini udah kepasang. Mungkin bisa dibantu pakai obeng atau tang. Tapi ini cara cepet aja, cuma pakai 2 kunci pas. Sekarang tinggal didorong pakai apa aja biar masuk. Nah ini kalau udah kepasang kayak gini, kalau udah bener jadi kayak gini, tinggal kita kencangin lagi untuk si mur bagian sininya. Ini pakai kunci 10, kita mundurin lagi biar kayak normal gitu. Nanti tinggal di setting aja, dipas-pasin gitu kalau remnya berat atau enggak. Nah kalau udah di ini tinggal kencangin lagi. Ini kalau udah pas tinggal dikencangin lagi. Nah udah kencang, tinggal kita tes untuk rasanya kayak gimana. Nanti tinggal disetting lagi kalau misalkan kurang dimajuin atau dimundurin. Ini tripodnya jelek, nggak ada yang endorse. Oke kita coba remnya. Ini kayak kosong cuy, kayaknya nanti ditambahin lagi buat si murnya kurang masuk nih kayaknya. Jadi ini terlalu mundur, ini dimasukin lagi ke dalam pakai kunci ring 10, kunci pas 10 nih, dikendorin dulu yang ini, terus dimasukin lagi, dikencangin jadi masukkan dia nanti. Kalau langsung kita coba lagi. Nah ini udah ada nih, jadi udah kayak normal. Oke jadi udah beres nih untuk diganjelnya. Ini tinggal maju mundurin, dipasin sama ringnya. Paling tinggal kalian tes aja. Nanti kalian atur-atur untuk remnya dan juga parking brake-nya ya, atau kunci remnya itu juga diatur nanti dari sini. Kalau misalkan nggak bisa dikunci, itu kalian dibuka lagi pakai kunci ring 10 atau ring 12 yang tadi. Terus kalian atur, dimajuin mundurin kayak ininya, bagian sininya yang 12 kalian dibuka gitu. Ini dipastiin kenceng ya kalau udah beres, jangan sampai kendor. Oke jadi kayak gitu, tinggal kalian atur si ininya, kunciannya. Jadi pokoknya kalian tes dulu semuanya sampai normal kayak remnya dan juga untuk si kunci remnya kayak gitu. Ini udah beres tuh, udah enak remnya. Tinggal kita tes nanti di jalan untuk remnya ya. Ini juga untuk yang kanan. Jadi udah enak. Nanti kalian dites-tes aja dulu di rumah gitu semuanya, remnya dan kuncian remnya yang buat parkir itu. Ini kayaknya udah normal, udah. Langsung aja kita tes di jalan. Buat kalian yang baru mampir di channel gue, itu video gue itu biasanya tutorial. Jadi buat kalian yang mau bongkar-bongkar motor sendiri, itu gue ada tutorialnya. Kayak contohnya ini cara ganti hand grip juga ada di video sebelumnya, dan juga rakit saklar fiction budget 100.000 itu udah ada videonya di-upload, gue tutorialin. Jadi buat kalian yang mau masang saklar fiction sendiri itu bisa. Dan juga gue ada tutorial pembukaran jalur stang ya, karena susah kan biasanya, ada di video sebelumnya, kalian tonton aja. Dan apalagi ya, paling kayak gitu video gue nanti di-upload lagi lah untuk tutorial lainnya. Dan sebelumnya ini ada box filter PCX juga. Ini gue gabut aja pengen pasang karena kayak keren cuy box filternya, jadi gue pasang, ada di video sebelumnya juga. Jadi kayak gitu aja. Nanti tinggal kita tes untuk si pengereman ini. Oke cuy, jadi di video kali ini gue mau ngetes rem CBS yang kemarin gue copot kan. Ya udah pokoknya nyobain rasanya kayak gimana gitu kan, apakah lebih enak apa enggak, dicoba aja. Ini gue mau nyobain sambil ngevlog di jalan kayak gini. Ini gue nggak tahu ya, udah lama nggak pernah ngevlog kayak gini, kameranya hasil gambarnya kayak gimana gitu. Langsung aja coba kali ya. Ini untuk rem belakangnya. Bentar. Yang gue rasain
sama aja sih, mungkin sedikit sedikit lebih pakem. Bentar, ini lagi nanjak. Nah, jadi dari rasa tarikannya, berat atau enggak ininya, itu masih sama ya. Cuma yang gua rasain paling kayaknya lebih pakem sedikit cuy. Kalau di rasa-rasa, kalau di soal rasa beratnya itu masih sama kayaknya. Ini masih rem belakang ya yang gua tes. Kayaknya cuma beda dikit banget deh. Nggak tahu kurang nyetingnya atau emang lepas CBS sama aja rasanya. Oke, sekarang untuk bagian rem depannya ya. Untuk rem depannya ini yang gue rasain itu lebih enteng. Kayaknya sama sih. Tapi yang gue rasain ini sebenarnya nggak beda jauh sama CBS nggak dilepas ya. Jadi intinya kurang lebih dari rasanya itu masih ya mirip-mirip lah gitu. Cuma bedanya nggak bareng gitu. Misal kayak rem belakang dipencet terus rem depannya ngikut gitu kan, itu agak berat tuh biasanya mencet nekennya. Nah kalau sekarang agak lebih enteng, jadi nggak terlalu berat gitu untuk mencet untuk mencet si remnya gitu. Buat kalian yang baru datang di video gua, siapa tahu gitu kepo sama video-video gua, ini kayak part-part yang ada di motor gua ini ada videonya ya. Kayak ini hand grip, dan juga ini juga ada jalur stang, juga ada pelepasan tutorial pelepasan jalur stang juga ada ya. Sama ini Saklar Fiction ini gue rakit sendiri ya, dan gue bikinin tutorial. Kalau kalian ada yang mau nonton gitu yang baru datang di channel gue, itu kalian bisa dicek video sebelumnya. Ada rakit Saklar Fiction budget 100.000 doang, bisa bikin Saklar Fiction yang PNP Vario 125 atau 150 Neo gitu dengan budget 100.000 doang. Jadi buat kalian yang mau ya tinggal tonton aja video-video sebelumnya. Soalnya konten gue rata-rata isinya itu kayak ya tutorial rumahan aja pokoknya. Jadi buat kalian yang mungkin punya kunci-kunci gitu kan di rumah, kunci soft, kunci apa gitu, dan kalian pengen benerin sesuatu sendiri gitu, kalian bisa nontonin video-video gua gitu. Ada beberapa lah gitu, kali video gua bermanfaat. Oh iya, ini kan sebelumnya pasang box filter PCX 160 ya di motor ini, dan ada yang nanya di TikTok atau nggak tahu di YouTube ada yang nanya nggak, sempet nanyain bang ngempos nggak gitu tarikannya. Ya enggak lah cuy, soalnya kan ini masih pakai box filter dan pakai filter gitu. Toh juga orang yang biasa open filter juga buset serius dan biasa juga orang suka ada yang copot filter itu ya nggak ngempos gitu kan, apalagi ini yang masih pakai filter gitu. Jadi kalau ditanya tarikannya ngempos apa enggak, ya enggak cuy gitu. Kita coba digas ya kali. Ya biasa aja cuy. Dan ngomong-ngomong ini pakai rollernya 15 gram ya. Gue biasa kalau buat harian itu rollernya 15 gram ya, nggak dientengin karena boros cuy gitu kalau misalkan pakai 9 rata gitu atau berapa. Jadi gue lebih suka pakai 15 kalau buat harian gitu, karena selain lebih irit juga nggak terlalu galak gitu kalau misalkan tiba-tiba gue boncengan gitu, kayak misal bonceng ibu gitu atau bonceng kakak gitu. Jadi nggak terlalu ini gitu, tarikannya soft gitu cuy. Soalnya nggak nyaman kalau misalkan pakai roller enteng terus ngebonceng gitu, kayak jenget-jenget jadinya gitu. Kalau misalkan lagi macet atau lagi gimana tuh gerung juga, jadi kurang nyaman. Nah jadi biasa kalau nanya gitu, gue pakai roller berapa, pastinya pakai yang berat cuy buat harian gitu.
Oh iya, jadi lupa gue mau tes si rem ini ya. Eh, iya cuy. Jadi kesimpulan dari rem CBS ini sedikit lebih pakem, dan juga eh, soal enteng apa enggaknya remnya itu masih sama ya cuy. Dan untuk yang sebelah kanan pastinya karena cakram yang kanan jadi enteng. Jadi kesimpulannya adalah kurang lebih masih 11-12 lah, tapi sedikit lebih pakem gitu. Udah ya. Gue bingung cuy mau ngomong apa lagi, kayaknya ngevlognya udah segini aja. Paling nanti lagi kalau suatu saat gue mau review lagi gitu kan, atau mungkin nanti ada rencana kayak mau ini, mau apa namanya, mau mereview tempat wisata alam, kayaknya nanti konten gue bakal campur sih. Semoga kalian pada suka. Mungkin ada nanti mau bakal nge-review makanan gitu, tempat makanan di Bandung, dan juga review tempat wisata alam di Bandung gitu ya. Jadi kurang lebih konten gue bakal fokus ke motor, tapi kayaknya bakal dicampur itu. Dan mungkin kalau misalkan banyak yang suka, gak tau lah, pokoknya kayak gitu lah. Belum juga bikin konten, intinya kayak gitu.